Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 9 yang soleh dan solehah, anak-anakku yang hebat. Pada kesempatan ini bersama Bu Ismu kita akan belajar menyusun teks laporan pidato persuasif. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Jadi setelah kalian belajar memahami tentang pidato persuasif, tugas kalian nanti pada akhirnya saya minta untuk membuat teks pidato persuasif berdasarkan gagasan dan pikiran kalian diri sendiri. Bagaimana langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif? Yang pertama, memilih atau menentukan topik pembahasan. Pilihlah pembahasan yang benar-benar kamu kuasai. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan pidato agar pendengar memahami pesan yang ingin disampaikan. Pendengar berhasil dipengaruhi. Yang ketiga, mencari dan mengumpulkan informasi sebagai bukti untuk memperkuat gagasan yang ingin disampaikan. Jadi agar pendengar itu betul-betul mau melakukan apa yang akan kita sampaikan, bukti ini merupakan sesuatu yang sangat berarti untuk bisa mempengaruhi pendengar. Kemudian yang keempat, menyusun kerangka teks pidato. Untuk apa? Agar tulisan kita nanti lebih terarah dalam penyusunan teksnya. Jadi urut-urutannya jelas. Apa yang akan kita sampaikan juga jelas. Yang kelima, terakhir, mengembangkan kerangka menjadi teks pidato persuasif. Setelah kita selesai membuat kerangka, kita kembangkan menjadi teks yang lengkap. Gunakan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi kalimat yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, contoh kerangka teks pidato persuasif, yang pertama salam pembuka. Salam pembuka ini contohnya Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, dan sebagainya. Tetapi kita sebagai umat Islam maka wajib menggunakan Assalamualaikum. Kemudian yang kedua itu salam penghormatan. Jadi salam penghormatan ini siapa yang akan kita hormati? Jadi tamu-tamu di situ siapa? Sebagai contoh di MTS itu misalnya atau di sebuah sekolah itu yang akan kita hormati kepala sekolah atau kepala madrasah, kemudian guru-guru, teman-teman dan sebagainya. Yang ketiga, ucapan syukur ini kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian isi pidato, jadi inti pidato yang akan kita sampaikan. Berisi apa? Berisi penjelasan awal topik. Jadi misalnya kita akan membahas topik tentang bahaya narkoba, maka kita jelaskan dulu apa itu narkoba. Kemudian kita jelaskan gagasan kita tentang topik yang dibahas. Jadi kalau bahaya narkoba, bahayanya apa saja kita bahaskan. Mengapa berbahaya kita jelaskan. Kemudian memberikan contoh bukti sebagai penguat gagasan. Nah, di sini bukti sangat diperlukan agar orang percaya. Jadi tidak hanya sebagai teori saja, tapi betul-betul ada bukti nyatanya. Misalnya tadi kita membahas tentang bahaya narkoba. Nah, contoh buktinya kita cari orang yang pengguna narkoba. Nah, efeknya bagaimana? Ketika dia menggunakan narkoba itu, konsekuensi yang dia hadapi apa saja? Bahaya yang dia alami apa saja itu. Itu kita sampaikan sebagai penguat gagasan kita. Kemudian yang kelima,
penyampaian harapan atau bujukan. Jadi di sini pidato persuasif itu kan tujuannya ingin mempengaruhi orang untuk mau melakukan apa yang kita sampaikan. Jadi betul-betul apa yang kita sampaikan itu orang itu percaya, kemudian mau melakukan. Jadi di sini menggunakan kalimat bujukan, misalnya marilah, ayolah. Jadi seperti ajakan gitu ya. Itu. Kemudian, yang keenam permohonan maaf. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata, dalam penyampaian, ataupun dalam tingkah laku kita, meminta maaf. Yang ketujuh, ucapan terima kasih kepada pendengar atau kepada audiens nggih yang telah mendengarkan pidato kita, yang telah menyimak pidato kita. Kemudian yang terakhir menggunakan salam penutup, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian memahami bagaimana menyusun teks pidato persuasif, tugas kalian buatlah teks pidato persuasif dengan memilih salah satu tema. Jadi di sini ada dua tema. Pilihlah salah satu yang kalian anggap kuasai. Jadi saya yakin dua ini yang kita alami di masa pandemi ini, saya yakin semua bisa. Tinggal kalian memilih saja apa yang akan kalian tuangkan dalam teks pidato kalian nanti. Yang pertama, pentingnya menjaga kesehatan dengan prokes, protokol kesehatan 5M plus 1D di masa pandemi. 5M itu apa saja? Yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan di air yang mengalir, kemudian menjaga jarak, mengurangi kerumunan, menjauhi kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas. Mobilitas ini mengurangi kita bepergian, ya. Nah, plus 1D itu apa? 1D itu doa, itu ya. Nah, yang kedua, kiat-kiat atau cara pelajar dalam memanfaatkan waktu selama BDR, selama kalian belajar dari rumah demi masa depan kalian pada masa pandemi ini. Jadi kita lihat ini sangat sulit sekali kita belajar di rumah, apalagi dalam memanage atau memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, apabila kurang paham nanti bisa ditanyakan pada Bu Ismu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan, jaga kesehatan, sukses selalu.